Selamat berjumpa kembali di channel kami SMK Perkebunan MM52 Yogyakarta dalam rangka menyongsong tahun pelajaran 2020-2021. Doa dan harapan kami kita semua dalam kondisi sehat, semangat, dan terus bersukacita. Bersama dengan saya sudah hadir PLH Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Supartomo Magister Sains. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik dan yang pasti semangat. Iya, yang pasti semangat itulah yang terus harus berkobar dalam jiwa kita. Hadir juga Ibu Ketua Yayasan, Ibu Insinyur Endang Sugiyarti, dan juga Kepala Sekolah SMK Perkebunan MM52, Bapak Insinyur Dermawan Adenan, Magister Perikanan. Halo Ibu dan Bapak, sehat semuanya? Selalu sehat dan semangat. Selalu sehat dan semangat. Selalu sehat dan semangat. Pendidikan adalah investasi waktu bagi peserta didik. Saya ingin mendapatkan informasi dari Bapak PLH Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terkait dengan bagaimana sih sebenarnya prospek pendidikan perkebunan kalau dikaitkan dengan lulusan yang nanti akan bekerja atau mungkin juga dalam wirausaha di bidang perkebunan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan supaya orang yang akan masuk ke sini itu semakin mantap dan mendapatkan sesuatu gambaran yang menjanjikan, Pak. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan Kota Yogyakarta yang punya julukan sebagai kota pendidikan. Memang pendidikan terutama yang berbasis pada agronomi, perkebunan ataupun kehutanan ini di masa yang akan datang akan menjadi tumpuan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak bisa tergantikan oleh bahan-bahan dari apapun. Apalagi terkait dengan pangan. Pangan itu selamanya tetap akan menjadi titik tumpu yang harus disediakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup kita semua. Nah, berkaitan dengan itu, sekolah-sekolah yang berbasis pendidikan pertanian ataupun perkebunan nantinya kita ajak agar mereka lebih produktif dan selalu bisa berinovasi agar bisa mengikuti apa yang menjadi tuntutan global. Yang pertama, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang pasca didik itu telah selesai mengikuti sekolah ataupun pendidikan, itu bisa melamar pada berbagai kegiatan perusahaan yang ada pada seluruh wilayah ataupun internasional, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan secara mandiri. Dan itu betul-betul sangat menguntungkan, terutama yang sudah memiliki basic di bidang pendidikan perkebunan, kehutanan ataupun pertanian. Salah satunya yang ada di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki kebun konservasi plasmanutra pisang. Nah, dari analisa usaha kegiatan untuk budidaya pisang, ini kegiatan yang menurut kami termasuk grade yang sangat-sangat menguntungkan. Karena dalam analisa usahanya bahwa kalau seseorang itu mengembangkan usahanya itu misalnya dengan keluasan 1 hektar sebagai contoh saja, maka pada tahun pertama itu sudah akan kembali modal dan akan mendapatkan keuntungan lebih dari 100%. Apalagi kalau rekomendasi teknisnya dari dinas itu adalah perjalanan kegiatan tersebut sampai 3 tahun. Dan pada tahun pertama kenapa kita katakan sangat menguntungkan? Karena kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di situ. Mulai dari pemilihan dan penyiapan bibit, manajemen soil, pengolahan tanah, kemudian nanti proses penanaman. Nah, pada tahap-tahapan berikutnya, sambil menunggu komoditas utama, komoditas pokok, maka kita bisa melakukan mengembangkan tumpang sari. Dan tumpang sari yang kita kembangkan, insya Allah apapun yang kita pilih,
bisa digunakan untuk menutup biaya sewa tanah. Karena pada prinsipnya yang kita bangun untuk kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah semata-mata kaitannya dengan apa yang kita miliki, tidak, tetapi adalah kita membangun SDM, sumber daya manusia. Karena sebagai contoh, negara-negara seperti Singapura tidak memiliki lahan, tetapi kalau sumber dayanya, kapabilitasnya itu mampu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka mereka bisa menggunakan lahan yang ada di Sumatera, Kalimantan, ataupun Malaysia dan lain sebagainya. Nah, kita dengan itu tidak pernah akan khawatir tidak memiliki tanah dan lain sebagainya. Tapi dengan kepiawaian kita itu untuk menganalisa, mengambil suatu kesempatan ataupun peluang, maka kita bisa mengambil langkah-langkah yang itu baru salah satunya kaitannya dengan bisa. Apakah yang lain bisa sangat menguntungkan? Kegiatan yang non pangan sekalipun, seperti kalau anggrek. Anggrek itu kita misalkan dikembangkan, kita memiliki satu pot. Satu pot ada 2 tangkai bunga. Setiap tangkai kita kawinkan, self bunga antara benang sari dengan kepala putihnya ada di satu bunga, kemudian kita kawinkan. Dari satu tangkai itu 2, maka kalau phalaenopsis atau anggrek bulan itu jadi 2 tempolong. Satu tempolong itu kalau kita biarkan untuk menjadi bibit bisa menjadi 200 botol. Nah, dari 200 botol itu satu botol 30-50 ribu. Itu sudah menguntungkan karena tanamannya tidak pernah akan berkurang. Nah, itu kalau satu dengan 2 tangkai itu berarti jadi 4. Bisa jadi sekian ratus. Dan kita tidak kehilangan apapun. Kita akan mendapatkan itu. Jika kita tidak memiliki lab yang sangat simpel, padahal lab itu sebetulnya murah, hanya inkas dan beberapa bahan-bahannya saja, itu sangat simpel, tidak perlu AC, dan nanti medianya bisa menggunakan beberapa bahan tambahan seperti air kelapa dan lain sebagainya, itu sangat simpel. Nah, itu sangat menguntungkan. Nah, apabila nanti anak didik di MM52 perkebunan tersebut, nanti kita ajak untuk bisa terbuka wawasan, terbuka pandangannya untuk bisa berwira swasta, itu jauh lebih bagus. Karena di situ akan kita bisa mengembangkan apapun. Pertama kita memilih salah satu komoditas. Salah satu komoditas yang kita kembangkan itu sudah berhasil, baru kita akan terbuka. Seketika kita tidak mencoba, maka kita tidak pernah akan tahu setelah itu apa yang harus kita lakukan. Tanpa mencoba tidak pernah tahu dan tidak pernah itu akan jadi pengusaha. Karena syaratnya dari jadi pengusaha adalah berani mencoba. Saya kira gitu. Terima kasih Bapak. Iya, sangat bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak PLH Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, bahwasannya masih ada begitu banyak peluang, baik itu dalam bekerja, dunia kerja dan dunia industri, dan juga dalam berwirausaha, dan mungkin juga bisa melanjutkan jika akan melanjutkan perkuliahan setelah dari SMK Perkebunan MM52. Saya akan bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak PLH Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tadi, bagaimana Bapak menyiapkan itu semuanya sehingga nanti peserta didik kalau sudah selesai betul-betul siap kalau mau berwirausaha, mau melanjutkan perkuliahan atau juga mau masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Bisa Bapak menyampaikannya kepada kami? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Retno. Memang kita menyiapkan lulusan kita itu untuk mungkin wirausaha atau mungkin meneruskan kuliah atau mungkin juga bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan. Itu yang paling
penting bagi kami adalah untuk mendidik akhlak dan budi pekerti mereka seperti yang telah disinggung oleh Ibu Ketua Yayasan pada video-video yang lalu, bahwa budi pekerti etika itu sangat penting untuk dalam menyongsong setelah lulus, karena bagaimanapun juga kalau kita wirausaha dalam menerima pelanggan itu sangat santun, itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapat oleh anak-anak kita yang setelah tamat itu untuk berwirausaha. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa menyiapkan mental yang baik dan akhlak yang luhur bagi peserta didik itu sesuatu yang sangat penting, dan tentu itu bukan sesuatu yang instan. Saya ingin mendengar apa masukan dari Ketua Yayasan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak PLH Kepala Dinas tadi dan juga Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran kewirausahaan agar dapat menjadi salah satu modal bagi lulusan yang ingin berwirausaha. Bagaimana Ibu bisa memberikan masukannya? Oke, Pak Irma. Saya jelaskan sedikit ya. Saya tadi tertarik juga tentang tentang anggrek ya. Saya sendiri pernah pengalamannya. Saya punya anggrek, jadi punya duit itu. Karena Pak, dari per botol itu isinya, misalnya bibitnya itu ada 20. Ya. Kemudian kalau kita buka, keluarkan, kemudian kita masukkan ke polybag satu-satu kecil, itu 20 ya. Kalau satu botol itu harganya misalnya 20.000. Setelah keluar isinya misalnya 25, berarti jadi 25 polybag kecil. Ya. Kemudian ada ya atonik misalnya, terus kemudian dengan pakis ya, kemudian atau arang itu bisa untuk medianya, kemudian atonik itu biar tidak ada hama dan sebagainya. Sekali tempo dipanaskan dengan air panas dulu biar tidak hamanya juga mati. Nah, kemudian di situ kalau kita hitung biayanya, kalau 20.000 itu isinya 20 misalnya ya, itu hanya 1.000 satu. Kemudian dengan atonik dan sebagainya paling tidak ya jadi 2.000 lah ya. Kemudian kalau kita jual itu misalnya seminggu atau 2 minggu sudah bisa 10.000 atau 7,5. Kalau dikalikan satu botol misalnya 20 kali 7,5 sudah berapa? Kemudian kalau kita beli 50 botol atau 5 botol itu sudah berapa kali? Memang seperti beliau katakan tadi, Pak Dinas itu bahwa hasilnya itu besar sekali itu anggrek, apalagi setelah berbunga dan sebagainya. Jadi harganya itu memang cukup tinggi, sehingga keuntungannya memang luar biasa. Dan tidak terlalu capek kerjanya, karena tidak harus udah tanah dan sebagainya ya. Kemudian yang saya ingin sarankan, paling tidak masukan ya untuk kepala sekolah SMK, bahwa saya mohon dengan sangat bahwa kepribadian itu nomor 1 ya. Karena Pak, tanpa akhlak dan mental yang bagus, kemudian menghormati orang lain, kemudian evaluasi diri, itu tidak akan berhasil berwirausaha itu. Antaranya misalnya seperti budi pekerti memang dari awal kita sudah diberikan, sehingga itu lebih baik dipupuk. Dan saya salut dengan Bapak Kepala Sekolah, memang beliau juga agak tertarik sekali dengan masalah kepribadian, karena setiap harinya kita sudah berkali ya. Jadi tekanan itu. Kemudian satu lagi yang mungkin perlu ditekankan, bahwa coba diamati hobi daripada anak-anak, karena hobi itu kalau dikembangkan itu bisa menghasilkan. Dan itu jelas sekali bahwa kita bisa punya uang atau kaya itu kan justru dari hobi. Karena hobi itu kalau dikembangkan itu mesti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi tanaman. Nah sekarang kalau tanaman ini tanaman perkebunan, paling tidak bisa membuat bibit-bibit dari kakao, kopi dan sebagainya, itu kita jual. Lahan sekecil apapun atau sesempit apapun di sekolah, di sekitarnya, itu bisa dimanfaatkan Pak. Saya lihat itu sampai sekarang belum. Jadi ini Bapak Kepala Sekolah yang baru, mudah-mudahan nanti lebih bersemangat dalam menangani itu. Bibit dan sebagainya itu dijual, itu harganya luar biasa itu. Nah kemudian di samping itu ada lahan lagi, misalnya sempit lagi,
ditanami sayuran. Sayuran itu bayam atau apa saja lah, kangkung dan sebagainya, itu nanti untuk sambilan. Jadi misalnya 1 bulan atau 2 bulan itu sudah bisa dikonsumsi ya. Dijual juga bisa. Sehingga sebagai ibu rumah tangga nantinya misalnya juga akan mengurangi pengeluaran atau manajemen dari manajemen setiap harinya lah ya. Jadi saya kira memang pertama akhlak itu kepribadian, karena maaf ini saya sendiri kemudian hobinya juga tentang etika ya dari kecil, saya dari 4 tahun, kemudian sama nulis. Kemudian saya juga mengajar tentang kepribadian untuk LKPPPM 52, kebetulan juga satu yayasan. Juga pakai MM52 karena memang untuk menghargai pendiri yang dulu. Dari LKPPM 52 itu yang terkenal adalah tentang kepribadian yang kita umumkan. Karena betul tadi katanya beliau kepala sekolah bahwa itu adalah modal untuk kesuksesan dalam kerja. Jadi berwirausaha adalah modalnya itu. Kemudian tentang anggrek tadi saya kira bisa dilanjutkan. Nanti misalnya ada kesulitan apa, menurut saya sedikit banyak bisa mengarahkan ke anak, syukur. Karena anggrek itu tangannya tidak terlalu kotor malah ya. Sehingga nanti kemudian kalau untuk pameran itu juga dulu waktu itu di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dulu ada tanamannya misalnya. Itu juga sering mengadakan pameran, itu kita pasti kirimkan ke situ. Kemudian di situ laku keras karena ibu-ibu senang sekali beli itu. Jadi keuntungannya luar biasa. Nah, kemudian sekali lagi tadi hobi Bapak Kepala Sekolah itu tolong guru-guru diberikan semangat untuk paling tidak mengamati anak-anak itu hobinya apa. Seperti nulis juga, saya pernah karena senang dengan kepribadian, saya menulis buku Budi Pekerti yang kebetulan yang penerbitnya adalah Balai Pustaka waktu itu. Kemudian ada lagi saya mengarang tentang buku KKU. Itu hanya karena saya hobi saja. Sehingga di pertanian, karena kebetulan saya dari pertanian, sehingga hobi saya kombinasikan antara kepribadian dengan pertanian. Jadi sementara itu saja dulu, Pak. Jadi saya minta untuk kepribadian nomor 1, kedua tentang memanfaatkan lahan yang sesempit apapun tentu ada hasilnya. Saya kira itu saja. Minta makasih. Ya, saya masih ingin kembali kepada Bapak PLH Kepala Dinas tadi karena sangat menarik. Jadi ibarat berbisnis, belajar di SMK Perkebunan MM52 itu nantinya ada banyak keuntungan dalam baik berwirausaha maupun juga ketika nanti akan bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Saya ingin bertanya kepada Bapak PLH Kepala Dinas, apakah memang demikian, dan juga menurut informasi Bapak itu adalah Ketua Komite SMK Perkebunan MM52. Nah, pertanyaan saya adalah himbauan atau ajakan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada calon orang tua siswa dan mungkin juga orang tua siswa yang sekarang ini masih belajar di sini, dan tentu harapannya kalau itu kepada calon orang tua siswa akan lebih banyak lagi yang mendaftar ke sekolah ini karena Bapak sudah memberikan sebuah kepastian bahwa setelah lulus ada sesuatu yang dikerjakan. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang peluangnya untuk kegiatan-kegiatan perkebunan itu di mana saja itu sangat terbuka, sangat luas, dan sebetulnya kegiatan-kegiatannya itu sangat menguntungkan. Hanya kebanyakan pandangan dari ibu-ibu ataupun orang tua dari calon siswa itu sering punya pandangan yang anak itu diharapkan selalu untuk bisa jadi pegawai ataupun pekerja pada suatu perusahaan. Padahal kegiatan-kegiatan wirausaha itu sebetulnya terbuka yang lebih luas, dan sebetulnya juga dari kegiatan wirausaha itu punya peluang yang tidak terbatas untuk berkarya, untuk berbisnis, ataupun juga untuk bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Nah, terkait dengan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya
seperti kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan dan juga yang sudah Ibu Ketua Yayasan singgung tadi, itu nantinya kita harapkan diupayakan untuk bisa lebih inovatif yang disampaikan di lembaga-lembaga pendidikan itu. Kemudian harapan kami terhadap orang tua calon siswa agar bisa lebih terbuka bahwa kondisi-kondisi yang secara global pada saat ini kebanyakan untuk pengusaha-pengusaha besar belum didominasi yang berasal dari dunia usaha. Tetapi dunia usaha yang ada di lingkungan kita arahkan untuk bisa lebih optimal dan orang tua mendorong anaknya untuk bisa yakin berusaha seperti kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan itu nanti akan lebih optimal dan lebih berkah. Nah, di kemudian waktu, kalau memang orang tua itu sudah memiliki pandangan yang netral ataupun bisa mendorong anak-anaknya untuk seperti itu, nanti lembaga-lembaga pendidikan kita arahkan agar mengupayakan untuk kurikulum itu bisa lebih sesuai dengan tatanan ke depan dalam dunia usaha. Dunia usaha yang sangat terbuka tersebut memungkinkan bahwa Indonesia itu lebih banyak mengekspor bukan mengimpor seperti pada saat ini. Nah, ketergantungan dalam bahan-bahan pangan, bahan-bahan perkebunan dan lain sebagainya di kemudian waktu itu akan menjadi peluang yang sangat-sangat terbatas dan bisa juga menjadi suatu ancaman. Nah, ketika demikian, maka Indonesia itu akan menjadi sangat rugi karena memiliki potensi yang sangat besar. Jangan berpikir tentang lahan lah, karena lahan itu kita bisa memanfaatkan. Orang kota bisa menyewa lahan di Bantul, bisa di Sleman, bisa di Gunung Kidul, Kulon Progo, bahkan di Jawa Tengah. Jawa Tengah mau ke Klaten, mau ke daerah Magelang, mau ke daerah yang lain, itu masih sangat terbuka, ke barat sampai Purworejo dan lain sebagainya. Itu lahan sangat terbuka sekali. Nah, kalau lahan sudah tidak menjadi kendala bagi pandangan kebanyakan ibu-ibu yang mengarahkan anak didiknya ataupun bagi siswa, maka pandangan berikutnya adalah terkait dengan yang sering jadi kendala adalah keterbatasan ilmu. Wah, saya tidak memahami ini, itu, dan lain sebagainya. Sekarang sangat terbuka ketika kita sudah terhubung dengan internet. Apa saja informasi yang kita inginkan, terus apa saja keinginan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang punya ilmu. Orang yang banyak ilmu tempat kita bertanya, orang yang punya banyak modal tempat kita meminta bantuan untuk modal. Nah, terkait dengan itu dukungan pemerintah sudah sangat luar biasa. Apa saja dukungan dari pemerintah tersebut? Skema-skema kredit dari lembaga keuangan non-perbankan seperti koperasi ataupun yang lain sudah sangat besar. Pemerintah mendukung dengan sedemikian kuatnya, termasuk memberikan keringanan untuk jasa bunganya, didukung seperti terbitnya kegiatan-kegiatan KUR yang disalurkan melalui perbankan pemerintah ataupun swasta. Nah, kaitannya dengan itu mau apa lagi? Apa yang jadi pemikiran kita sebetulnya kendala-kendala sudah dibantu, dihilangkan, dikecilkan oleh pemerintah. Begitu besar dorongan pemerintah agar swasembada dalam hal apapun, tidak hanya pangan, itu menjadi harapan dan itu menjadi ketahanan nasional yang sebenarnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ya, saya berharap kita yang mendengarkan penjelasan dari Bapak PLH Kepala Dinas tadi semakin memahami bahwa peluang kegiatan perkebunan itu masih sangat terbuka. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk terus belajar mengembangkan diri secara inovatif dan juga terkhusus
dalam pendidikan di SMK Perkebunan MM52. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, harapan kepada Bapak PLH Kepala Dinas untuk sekolah ini? Ya, terima kasih Bu Retno. Harapan saya kepada Bapak PLH Kepala Dinas ini, karena beliau juga ketua komite sekolah, harapan saya ada beberapa masukan yang disampaikan ke publik terkait dengan jabatan beliau yang sebagai ketua komite sekolah SMK Perkebunan MM52 Yogyakarta. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Barangkali sebagai tambahannya dari kami selaku ketua komite dari Sekolah Pendidikan Perkebunan MM52 berharap bahwa dari calon-calon siswa lulusan SMP yang pada saat ini ataupun yang masih berada pada kelas 2 ataupun kelas 1 sekalipun, agar memiliki pandangan bahwa kegiatan-kegiatan di bidang perkebunan itu kegiatan-kegiatan yang sebetulnya sangat menarik karena berkaitan dengan aktivitas yang langsung berhubungan dengan alam. Dan itu akan menjadi suatu daya tarik seketika dari anak-anak itu sudah masuk di dalamnya. Akan lebih banyak tahu yang sebenarnya, bukan hanya ilmu yang ada di dalam buku, tapi ada praktek, ada prakerin, dan lain sebagainya. Harapan kami orang tua ataupun siswa jangan ragu-ragu lagi untuk bisa mengarahkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan perkebunan yang ada di yang bisa diwirausahakan ataupun yang ada di industri-industri yang sekarang sudah berkembang. Bahkan terkait dengan itu, kalau memang berkeinginan untuk bisa menjadi pegawai ASN dan lain sebagainya ataupun di swasta lainnya masih sangat terbuka. Nah, hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada dunia industri, masyarakat ataupun pemerintah tentu terkait dengan kapasitas dan kapabilitas siswa itu selama dalam pendidikan. Kalau itu selama di dalam pendidikan itu sudah dikondisikan sedemikian rupa, maka seluruh siswa itu bisa sangat dinamis mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia kerja ataupun masyarakat di dalam berwirausaha. Nah, terkait dengan itu, baik kepada lembaga pendidikannya perkebunan tersebut ataupun kepada yayasan, kami harapkan dorongannya untuk membuat bahwa aktivitas pendidikan perkebunan perbanyak ataupun diinovasikan menjadi beberapa pendidikan yang berbau game. Artinya berbau game itu sangat atraktif untuk setiap aktivitasnya. Sehingga siswa-siswa sekarang yang sering menonton beberapa tampilan di video dan lain sebagainya itu yang cukup menarik, nah kita kemas hal-hal yang terkait dengan materi-materi ataupun kegiatan-kegiatannya bisa kita inovasikan ke arah sana. Barangkali itu. Ya, terima kasih, sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bapak PLH Kepala Dinas dan juga sekaligus sebagai Ketua Komite SMK Perkebunan MM52. Sebelum mengakhiri percakapan ini, saya terlebih dahulu akan bertanya kepada Ibu Ketua Yayasan, mungkin masih ada tambahan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan kita. Saya coba nambah sedikit. Jadi saya terima kasih sekali dengan Bapak PLH bahwa tadi disinggung juga tentang lahan, bahwa tidak ada masalah, saya tidak setuju. Karena lahan sesamping apapun bisa kita manfaatkan. Apalagi kalau sewa-sewa keluar dengan harga yang tidak terlalu tinggi, kemudian diganti dengan hasil dari itu, saya kira sangat bagus. Kemudian yang saya harapkan dari orang tua calon siswa, Bapak Ibu calon siswa dari calon siswa dan juga siswa itu sendiri, tidak usah ragu-ragu masuk SPB MM52. Karena perlu diketahui juga bahwa alumni-alumni daripada SPB MM52 sangat hebat ya. Jadi ada yang jadi dokter, juga jadi profesor sampai sekarang,
itu luar biasa ya, itu yang mau melanjutkan kuliah, kemudian juga banyak yang jadi pengusaha, jadi ADN juga ada, jadi ASN juga banyak, sehingga bapak dan ibu daripada calon orang tua siswa itu saya kira tidak usah ragu memasukkan putranya ke SPB 652. Saya kira banyak sekali keringanannya, ya, seperti asrama. Saya kira juga bapak kepala sekolah nanti menyediakan kalau memang yang rumahnya jauh dan mungkin tidak terjangkau dan nanti bisa bicarakan lebih lanjut. Saya kira itu saja Mbak. Jadi saya mohon untuk semangat daripada calon siswa masuk ke SPBMA dengan yakin bahwa Anda punya hobi itu dikembangkan pasti menjadi uang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Melalui penjelasan dari Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak PLH Kepala Dinas dan juga Ketua Yayasan serta Kepala Sekolah memberikan gambaran kepada kita bahwa bagi siswa yang lulus dari sekolah ini masih memiliki peluang banyak, baik dalam mau melanjutkan perkuliahan atau masuk dalam dunia usaha, dunia industri, demikian juga dalam berwirausaha. Itu sebabnya jangan ragu-ragu, yakinkan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri lulus SMP, silahkan mendaftar ke SMK Perkebunan MM52. Demikian juga adik-adik, mari kita bersama bergabung di tempat ini, di SMK Perkebunan MM52 untuk belajar sebanyak-banyaknya karena itu akan menjadi bekal dalam kehidupan kita ke depan. Bagi Bapak Ibu yang akan menyekolahkan di SMK ini, bisa langsung datang ke Jalan Kenari nomor 65 Mujamuju Yogyakarta, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, atau melalui line telepon 02745821114 atau melalui WhatsApp di 089 953 20318 atau 0812 276 8268. Kami akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Bapak Ibu Saudara yang akan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak PLH Kepala Dinas. Semoga sebentar lagi akan menjadi Kepala Dinas ya Pak ya. Untuk kehadirannya dan juga informasi yang disampaikannya tadi itu bisa menjadi inspirasi, tentu bukan hanya bagi calon peserta didik tetapi juga bagi masyarakat. Kepada Ibu Ketua Yayasan, terima kasih juga untuk banyak hal yang sudah menginspirasi kita semuanya, dan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Perkebunan MM52, tetap semangat berjuang memajukan sekolah ini. Demikian percakapan kami dan terima kasih atas atensinya. Nantikan video kami di channel selanjutnya.